Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagus, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita mengangkat tangan dan mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, silahkan untuk anak-anak ibu mengisi absen yang sudah ibu sediakan di grup WA ya. Nah, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Betul, minggu lalu kita belajar tentang bilangan cacah dan bilangan bulat. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang pecahan, perbandingan, dan skala. Nah, di sini ibu mau tanya nih. Dari kalian ada yang suka nggak makan pizza? Tentu ya, kalian suka makan pizza. Nah, di sini ibu akan menampilkan sebuah gambar pizza yang dipotong menjadi 6 bagian. Nah, 6 bagian pizza ini akan ibu bagikan kepada 6 orang anak. Kira-kira satu orang anak dapat berapa bagian ya? Jadi, tadi kan ada satu buah pizza dibagi menjadi 6 bagian. Jadi, pecahannya adalah 1/6. Nah, ada yang tahu apa itu pecahan? Pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut yang dipisahkan oleh sebuah garis datar. Nah, di sini ada contohnya yaitu 1/2. 1 adalah sebagai pembilang dan 2 adalah sebagai penyebut. Soal lagi nih, dengarkan ya, ibu akan bacakan. Kakak akan membagikan 1 buah semangka. Semangka ini akan kakak bagikan kepada Rani, Rini, dan Kiki. Kakak membagi semangka dan membagikan ke mereka. Masing-masing dari mereka mendapatkan berapa bagian ya? Oke, mari kita jawab bersama-sama. Nah, tadi sudah diketahui ada 1 buah semangka dan dibagikan kepada 3 orang. Jadinya 1 dibagi 3, maka akan menjadi 1/3. Diingatkan lagi, tadi sudah ibu katakan 1 adalah sebagai pembilang dan 3 adalah sebagai penyebut. Jadi, masing-masing dari mereka mendapatkan 1/3 bagian. Ibu, apakah pecahan dapat dijumlahkan? Tentu pecahan dapat dijumlahkan. Contohnya 1/2 ditambah 1/2. Kira-kira berapa ya jawabannya? Nah, di sini kita lihat, karena penyebutnya sudah sama, yaitu 2, maka kita akan menjumlahkan pembilangnya saja, yaitu 1 ditambah 1/2, jadi sama dengan 2/2 sama dengan 1. Nah, di sini ibu akan memberikan contoh yang penyebutnya berbeda. 1/2 ditambah 1/4. Kira-kira jawabannya berapa ya? Nah, di sini penyebutnya berbeda, yaitu ada 2 dan ada 4. Jadi, kita samakan dulu penyebutnya. Caranya dengan mencari KPK dari 2 dan 4. Kira-kira berapa ya? Betul, KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Maka penyebutnya kita ganti dengan 4. Nah, pecahan 1/4 sudah benar, penyebutnya 4. Sekarang kita akan merubah pecahan 1/2 agar penyebutnya 4. Gimana caranya, Bu? Nah,
Kira-kira 2 dikali berapa yang hasilnya 4? Betul, 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka 1/2 dikali 2/2 sama dengan 2/4 ditambah 1/4. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama. Jadi, kita langsung jumlahkan saja ya. Yaitu 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 2 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Jadi, hasil dari 1/2 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Ibu, apakah ada bentuk pecahan yang lain? Tentu ada ya anak-anak, yaitu pecahan desimal. Nah, pecahan desimal ini biasa memakai tanda koma. Misal 0,5, 0,25, 1,5, dan seterusnya. Nah, apakah pecahan biasa bisa menjadi pecahan desimal? Jawabannya bisa dengan cara pembilang dibagi penyebut. Misal, 1/2 sama dengan 0,5. Nah, itu tadi materi tentang pecahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan. Ada yang tahu pengertian dari perbandingan itu apa? Perbandingan adalah dua nilai atau lebih dari satu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang paling sederhana. Contohnya 2:3. Nah, tanda titik 2 di tengah-tengah ini merupakan simbol perbandingan yang dibaca dengan banding. Nah, di sini Ibu akan bacakan contoh soal. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Pohon Rini mempunyai 10 buah apel, sedangkan pohon Kiki mempunyai 6 buah apel. Maka bagaimana perbandingannya? Ayo kita jawab bersama-sama ya. Nah, di sini sudah kita ketahui apel Rini yaitu 10 dan apel Kiki yaitu 6. Jadi 10:6. Nah, harus diingat bahwa perbandingan itu harus disederhanakan, betul. Maka 10:6 akan kita sederhanakan menjadi angka yang lebih kecil lagi. Kita akan mencoba membagi dua perbandingannya, yaitu 10 dibagi 2 ya adalah 5 dan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti perbandingan apel Rini dan apel Kiki adalah 5:3. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi skala. Nah, ada yang tahu apa itu skala? Skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar dengan jarak sebenarnya. Nah, silahkan perhatikan, di sini ada gambar. Kita lihat ada rumah A dan rumah B. Jarak dari rumah A ke rumah B adalah 2 cm, sedangkan jarak sebenarnya adalah 8 meter. Nah, berapakah skala yang digunakan pada gambar tersebut? Mari kita jawab. Diketahui skala 2 cm banding 8 meter. Nah, dalam perbandingan dua-duanya harus sama. Apabila yang kiri menggunakan cm, maka yang kanan juga harus menggunakan cm. Jadi, kita ubah dulu 8 meter ke 8 cm. Kira-kira dari meter ke sentimeter itu dikalikan berapa ya? Nah, kita lihat di sini ada tangga. Kira-kira berapa nih meter ke sentimeter? Betul, dikalikan 100. Jadi, kita kalikan 8 dikali 100 sama dengan 800. Maka, skala 2 cm banding 8 meter adalah 2 cm banding 800 cm. Nah, di sini kita harus menyederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Kita coba dulu dibagi 2.
yaitu 2 cm dibagi 2 sama dengan 1, 800 cm dibagi 2 sama dengan 400. Jadi, skala yang digunakan pada gambar tersebut adalah 1:400. Nah, maksud dari skala 1:400 adalah 1 cm pada gambar mewakili 400 cm jarak yang sebenarnya. Nah, itu tadi penjelasan tentang pecahan, perbandingan, dan skala. Jika ada yang ingin ditanyakan, ada yang belum paham, silahkan tanyakan di WA Group ya. Selanjutnya kita akan menyimpulkan materi tentang hari ini. Tadi pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut yang dipisahkan oleh garis datar. Betul. Selanjutnya, perbandingan adalah dua nilai atau lebih dari satu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang paling sederhana. Dan yang terakhir ada skala. Skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar dengan jarak yang sebenarnya. Nah, sebelum Ibu menutup, Ibu akan memberikan tugas dikerjakan di rumah. Silakan dikerjakan di buku tulis dan dikumpulkan minggu depan ya. Nanti akan Ibu tampilkan soalnya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa setelah belajar. Mari kita mengangkat tangan lalu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa mengerjakan tugasnya ya. Baik, Ibu akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.